Ya Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menaikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia
di sepanjang hidupku. Sungguh besar Engkau Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan selalu baru dalam hidupku. Selalu baru dan nyata di dalam hidupku. Oh Tuhan Yesus, ku sembah Engkau Tuhan, ku naikkan syukurku hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kagumkan Engkau, kasih yang lebih besar, kasih yang selalu baru dalam hidupku. Ku kagumkanmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Sertai langkah kami, sertai hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, ku naikkan syukurku bagimu. Biar setiap langkah hidup kami Tuhan selalu mengingat kebaikan-Mu, selalu menaikkan rasa syukur kepadamu Tuhan. Sebelum kami beraktivitas Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi kami, memberkati kami, dan kami menaikkan rasa syukur kepadamu Tuhan. Ya Yesus, ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan, hanya kepadamu. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Apa kabar saudara semua? Puji nama Tuhan, banyak yang hatinya bersuka cita menyongsong Imlek atau Tahun Baru Cina, dan juga hari libur yang long weekend, ya, liburan yang agak panjang. Saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah usang, tidak pernah kadaluarsa. Firman Tuhan itu luar biasa, dan firman Tuhan itu selalu akan Roh Kudus gunakan untuk mendidik kita, mengasihi kita, dan membuat kita kuat melewati apapun yang sedang kita hadapi. Pagi hari ini kita mau kembali belajar tentang seorang tokoh yang kemarin minggu kita bahas sama-sama, yaitu Ayub. Kalau kemarin minggu kita belajar dari Ayub, sekarang kita mau belajar juga bagaimana Ayub, apapun yang dia lakukan, dia adalah pribadi yang setia. Kita akan belajar dari Ayub yang setia. Nah, kita mau siapkan dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang 10. Dikatakan begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, saudara, kalau kita berbicara mengenai Ayub, itu tidak diragukan lagi bahwa dia adalah pribadi yang benar-benar setia kepada Tuhan. Dalam segala musim hidupnya dia setia kepada Tuhan, ya. Dan tahun ini kita belajar mengenai fulfilling divine destiny. Salah satu karakteristik yang kita harus pelajari dan kita harus terus-menerus tingkatkan dalam hidup kita adalah menjadi pribadi yang setia. Dalam hal ini setia mengikut Tuhan, setia berjalan dalam rencana, jalur rencana Tuhan, ya. Kita tadi baca di ayat 10, Ayub memberikan pernyataan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Dia berkata, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi saudara, terlepas dari segala sesuatu yang Ayub alami, yang Ayub hadapi, dari dasar hatinya kita tahu bahwa Ayub ini mengungkapkan bagaimana dia mau tetap setia sama Tuhan. Makanya sampai akhirnya dia didapati tidak melakukan kesalahan dengan lidah bibirnya, karena dia mau setia. Dia tidak punya rencana untuk meninggalkan Tuhan. Dia tidak punya rencana untuk mengutuki Tuhan. Ya,
Dia mau membuktikan, dia hanya mau membuktikan betapa hidupnya itu murni di hadapan Tuhan. Ya. Yakni seperti kata Ayub, kehidupan yang semurni emas. Ya. Nah, di dalam bahasa aslinya, ayat 10 ini berbunyi ki yada derek imadi pechaneni kasyahav etse. Saudara cermati ada satu kata yaitu pechaneni atau dari akar kata bahan. Bahan ini artinya to examine, to prove, to test. Ya. Dalam hal ini Ayub menyatakan diri bahwa dia siap. Kalau mau dibuktikan, di-proof, ya, dibuktikan, aku siap. Aku siap. Ayub siap diperiksa dalam segala keyakinannya. Ayub diperiksa, siap bahwa dia pasti akan kedapatan murni seperti emas. Ya. Nah, tadi kita juga baca dalam bahasa Ibrani ada kata shahav, zahav, ya, zahav. Artinya emas atau gold. Nah, saudara, dari dirinya sendiri, Ayub itu penuh percaya diri. Memastikan bagaimana dirinya itu murni di hadapan Tuhan. Ayub percaya diri. Aku murni kok, aku setia. Ya walaupun dia tidak sempurna, dia saleh, dia tidak sempurna. Tapi kita dapati dia pribadi yang setia. Ya, Ayub juga menjaga hidupnya murni di hadapan Tuhan. Sekali lagi Ayub tadi berkata, tidak ada masalah kalau Tuhan memang hendak memeriksa diriku. Bahkan Ayub tadi berkata, aku tahu Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam diriku. Kata Ibrani mengetahui, to know, itu adalah yada. Yada itu artinya pengenalan yang sangat mendalam. Thorough. Ya, benar-benar dalam pengenalan Tuhan akan Ayub. Pengenalan Tuhan akan Ayub ya. Bukan sebaliknya, pengenalan Tuhan. Tuhan tahu sampai lubuk hati kita. Makanya Ayub dengan PD-nya berkata, prove me, examine me, selidiki aku. Apakah aku didapati tetap setia? Dan memang betul Ayub adalah pribadi yang setia. Dari sisi kesetiaan kita belajar bahwa Ayub ini pribadi yang patut diacungi jempol. Ya. Memang makanya tidak salah kalau Ayub disebut sebagai orang yang saleh. Tapi di sisi yang lain, ternyata bukan cuma setia saja. Tapi Ayub tidak mengalami kemajuan dalam pengenalannya akan Allah. Itu terbukti dari mulutnya sendiri dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Ayub 42 ayat 5. Ayub menyadari, aku cuma kenal Tuhan dari kata orang. Dia merasa cukup dengan hanya menjaga kemurnian hidupnya di hadapan Tuhan. Which is very good, sangat bagus. Tapi ternyata ada satu hal lagi yang harus diperdalam, yaitu pengenalan akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Allah kita. Ayub tidak sadar bahwa kalau dia tidak benar-benar kenal Allah dengan baik, ada oknum yang selalu cari kesempatan dalam kesempitan namanya iblis. Oknum yang selalu cari celah terus. Berusaha mencuri, membunuh, membinasakan. Bahkan membinasakan umat-umat yang setia kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini setia adalah sebuah value atau nilai yang baik. Tapi dalam kesetiaan kita terus harus mengenal Allah kita. Ya. Kesetiaan kepada Tuhan kita belajar dari Ayub bahwa kesetiaan kita harusnya itu didasari atas pengenalan yang benar akan Allah. Bukan cuma dari kata orang lain. Ya. Karena iblis itu begitu jahat. Sampai kita tahu sendiri Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat dalam hidupnya. Tapi karena Ayub setia. Ya. Nah ini tadi nilainya. Setia. Memang dia tidak mengenal Allah dengan baik hanya dari kata orang. Tapi Ayub setia. Dan Ayub gak goyah.
Meskipun iblis berusaha mengerjai dia habis-habisan, Ayub setia. Untuk itu, pada pagi hari ini kita mau belajar, mari apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, sekalipun hari ini kita menghadapi banyak hal, kita mau tetap setia. Ya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan yang baik itu tidak pernah mendatangkan kesulitan apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Dan oleh karena itu, sebetulnya kalau kita teliti dengan baik, nggak patut, nggak layak kita itu menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Apalagi berbalik jauh dari Tuhan. Seakan-akan pribadi yang harus bertanggung jawab itu Tuhan. Ya, kalau menerima berkat nggak dicari, tapi kalau mengalami kesusahan, Tuhan yang dicari. Nah, ini suatu hal yang perlu kita perbaiki. Ya, ada sebuah ilustrasi. Ada gedung yang sangat tinggi di sebuah kota besar, ya, dan di puncak gedung itu ada seorang yang ya agak iseng tapi pinter juga. Dan dia ingin ngetes orang-orang yang lewat ini, perhatiannya bisa diganggu gak sih? Akhirnya dia ambil uang koin yang pecahannya paling kecil. Dia jatuhkan, kelinting. Dan kemudian pedestrian atau orang-orang yang sedang berjalan di trotoar celingak-celinguk kanan kiri, loh uangnya siapa? Oh lumayan buat nanti nambahi parkir, masukkan kantongnya. Dan kemudian penasaran, oh diambil, diperbesar lagi nilai uang koinnya, jatuhkan lagi dari atas, kelinting. Ada orang yang lewat celingak-celinguk, wah gak ada yang punya, diambil. Dan kemudian diperbesar lagi nilai koinnya. Kali ini ditambahi uang kertas. Dijatuhkan lagi, bek, karena ada kertasnya. Dan langsung ternyata hilangnya lebih cepat karena nilainya semakin besar. Ya, ada orang lewat celingak-celinguk, diinjak di kakinya, ditarik, dimasukkan di saku. Gitu ya. Dan kemudian si orang yang pintar di atas gedung ini penasaran, oh gitu. Coba sih, sekarang aku jatuhkan pot bunga kecil. Iseng-iseng aja. Apakah reaksinya sama? Dan pot bunga itu dijatuhkan. Prang, jatuh di bawah. Dan orang yang lewat itu baru lihat ke atas. Woi, hati-hati ya. Ini membahayakan. Kamu itu tidak bertanggung jawab. Kamu tidak tahu. Itu nyawa dan seterusnya. Nah, ilustrasi ini sederhana. Tapi kadang-kadang kita seperti itu. Kalau kita dapat berkat, kita nggak ingat Tuhan, kita nggak lihat atas. Tapi ketika seolah-olah ada sesuatu yang buruk menimpa kita, yang kita lihat yang atas. Padahal Tuhan nggak pernah menjatuhkan pot bunga berusaha untuk mencelakai kita dengan sengaja, nggak pernah. Tuhan nggak pernah menginginkan kita mengalami kecelakaan. Tuhan justru ingin melindungi kita, memberkati kita. Oleh karena itu, setia. Setia. Jika kita tetap setia kepadanya, justru nanti Dia yang akan memberitahukan setiap kekeliruan kita. Dan juga Dia yang akan memulihkan kita. Kalau saudara tidak percaya, Ayub sendiri mengalaminya dalam Ayub 42. Ayub dipulihkan luar biasa, berkali-kali lipat dari yang dia pernah miliki sebelumnya. Itu Tuhan kita. Karena Ayub didapati setia. Tapi Ayub dikoreksi dalam hal pengenalannya akan Tuhan. Saudara, ternyata menjadi orang yang setia itu dihargai sangat tinggi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu seperti Ayub yang setia, mari sepanjang tahun ini sampai selama-lamanya kita mau tetap belajar menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik. Bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dengarkan. Dan kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup kami.
Dan biarlah sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.